Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, penguasa semesta. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan satu uraian yang menarik dari Carta Politika. Bosnya Carta Politika itu kebetulan pada hari ini mengomentari tentang apa yang disampaikan oleh Pak JK atau Yusuf Kalla ketika menerima Caimin maupun menerima Erlangga dan yang lainnya kemarin, terkait dengan semacam saran dari Pak JK merespon kasak kusuk Pak Jokowi beberapa setelah Lebaran maupun sebelum Lebaran itu untuk mengatur formula capres-cawapres dari partai-partai yang ada. Misalnya kita ketahui sebelumnya Pak Jokowi memimpin 5 partai politik datang di tempat kantornya PAN ya, Pak Zulkifli Hasan, untuk hendak membentuk suatu koalisi besar menghadapi Anies Rashid Baswedan. Namun koalisi itu tidak sempat terwujud karena bisa jadi diduga PDIP terlanjur lebih cepat mencalonkan Ganjar Pranowo pada tanggal 21 Mei 2023 sebagai capres mereka, yang kemudian 1 hari atau 2 hari setelah itu pencapresan Ganjar Pranowo itu disusul oleh P3 mendukung Ganjar Pranowo. Nah, sementara yang lain masih mengambang. Sampai sekarang upaya-upaya membentuk koalisi besar itu masih diupayakan. Entah koalisi besar itu di bawah payung Erlangga Hartarto atau di bawah payung Prabowo, yang masih tersisa 4 partai yang memiliki parlemen threshold. Walaupun demikian ada partai yang non parlemen threshold, misalnya Yusril yang tadi awalnya di bulan Ramadan yang lalu, bahkan sebelum itu kasak kusuk seakan-akan dia berada di posisi mendukung koalisi PDIP, pembentukan koalisi di PDIP, tetapi akhir ini kemudian begitu PDIP mencalonkan Ganjar, dia seakan-akan menarik dukungan dan mengarah kepada dukungan terhadap Prabowo Subianto. Juga sebagaimana kita kita ketahui akhir-akhir ini. Yang lucu lagi saudara sekalian, bersamaan dengan ketika pergerakan pemerintah untuk seakan-akan tidak memberi endorse terhadap Anies atau mencoba mendorse Ganjar atau Prabowo, rata-rata lembaga-lembaga survei seperti Carta Politika, SMRC, kemudian ada Tracking, ada LSI, seakan-akan menyesuaikan hasil surveinya ke sana ya, dan selalu menempatkan Ganjar dan Prabowo sebagai pemenang 1 maupun pemenang 2. Dan lembaga dan media mainstream pun coba mengikuti irama itu ke sana dan tidak lagi tidak peduli dengan polling besar yang dibuat oleh media seperti LC-nya TV One, kemudian ada CNBC yang terakhir, kemudian juga ada Kumparan, yang semuanya memenangkan semuanya voters yang diikuti puluhan ribu orang, yang 60.000, kemudian ada 7.000 di 7.000 itu di ini ya, Kumparan 1 minggu mengadakannya, kemudian di CNBC 70-an ribu, kemudian di ILC 60.000 lebih, 40-an ribu lebih. Dan nanti kita tunggu dari polling yang banyak sekali diikuti ratusan ribu orang, lebih dari 130.000 mengikuti polling walaupun belum diumumkan oleh Refli Harun, yang menempatkan Anies Baswedan 60 sampai 70, bahkan di Harun itu bisa 80% mereka memilih Anies Rashid Baswedan. Belum lagi polling-polling yang dilakukan di TikTok oleh masyarakat biasa melibatkan puluhan ribu orang, yang selalu saja Anies tidak pernah memenangkan orang lain, dia memenangkan Prabowo maupun Ganjar. Nah, lucu, jadi ada 2 hal yang bertentangan sama sekali berseberangan, yaitu di lembaga survei, tetapi ada lembaga survei juga memenangkan Anies, menang secara jujur, mengatakan Anies mengalahkan
Ganjar maupun Prabowo. Misalnya AIPO ya yang dipunyai oleh Dr. Deddy Kurniasa. Kemudian ada juga pada akhir tahun yang lalu misalnya ada CSIS, kemudian ada Indo Strategi, kemudian ada lembaga survei satu lagi Vox Populi. Juga masih tetap Anies yang mendominasi, walaupun mereka di akhir tahun yang lalu mereka melakukan survei. Tetapi kalau Deddy Kurniasa kan di awal tahun ini ya, kalau saya salah pada bulan Februari. Nah, tiba-tiba serangan bertubi-tubi kayak seperti diatur gitu pada bulan Maret maupun pada akhir April itu, ketika Ganjar dinominasi oleh PDIP untuk capres, tiba-tiba lembaga survei itu kumpul dan kemudian memblok menempatkan Anies hanya tetap urutan ketiga konsisten dan selalu Prabowo dan Ganjar berganti-ganti. Lucu, sementara di sisi yang lain polling televisi besar ya, lembaga media internasional CNBC itu yang melibatkan puluhan ribu orang, ada yang sampai 100-an ribu orang, menempatkan Anies di atas 60-an% ke atas dan meninggalkan Ganjar hanya di posisi 20%, 10%, Prabowo hanya 15% dan sebagainya. Itu suatu hal ironi yang ditampilkan kepada kita, dan kita hampir nyaris tidak percaya terhadap lembaga-lembaga survei karena dianggap bayaran dan mereka tidak pernah membuka biaya yang mereka peroleh dari mana dan metode pengambilan sampelnya. Nah, kawan-kawan sekalian, Gunarto Wijaya yang dengan dengan carta politikanya selama ini sejak dari tahun 2014 memang dia sudah berada di lingkaran Jokowi, menjadi tim sukses Jokowi dengan lembaga surveinya sekaligus juga tim sukses Jokowi dari tahun 2014 termasuk SMRC ya sampai 2018 kemarin sampai hari ini. Jadi kalau Gunarto Wijaya ini kemana Jokowi mengarah, disitulah dia berada. Oleh karena itu dia juga sampai sekarang menjadi tim suksesnya Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana orang sudah menjadi tim sukses Ganjar Pranowo tetapi saudara sekalian dipercaya independensinya, menjadi lembaganya Carta Politika itu dipercaya independensinya, sementara dia berada di Ganjar Pranowo dan tidak malu-malunya itu dirilis ke publik seakan-akan independen. Sumber dananya sudah pasti dari oligarki, lingkaran Ganjar, dan lain sebagainya. Nah, kawan kalian, dalam kaitannya dengan saran respon JK beberapa 2 hari terakhir ini, agar Pak Jokowi mengikuti keteladanan seperti yang diperlihatkan oleh Ibu Mega, Presiden Megawati Soekarno Putri pada masa menjadi presiden, maupun Pak SBY maupun yang lainnya, supaya ketika mau mengakhiri masa jabatannya, Pak Jokowi tidak cawe-cawe mengatur sana ngatur sini dan capres penggantinya. Oleh karena itu Pak Jokowi mengambil langkah-langkah misalnya untuk mengatur partai politik untuk berkoalisi dan capres-capres dan cawapresnya seperti yang kita diperlihatkan berulang-ulang dan perlihatkan waktu 4 atau 5 hari yang lalu di Istana Negara ya. Itu menimbulkan banyak reaksi dan respon negatif dari bagai pengamat termasuk juga masyarakat ya, dengan mereka seakan-akan membahas soal pembangunan. Tetapi kalau soal pembangunan, kenapa Nasdem tidak diundang misalnya, atau partai lainnya juga mereka punya walaupun tidak punya kursi di parlemen, tetapi kan mereka ditempatkan wakil-wakil mereka sebagai wamen, misalnya Partai Perindo maupun PBB misalnya, atau Partai PSI. Tapi mereka ini kan tidak diundang. Oleh karena itu Pak JK mengatakan bahwa sudah pasti yang dibicarakan di Istana Negara soal politik, bukan soal pembangunan atau soal Indonesia untuk kepentingan Indonesia. Nah, dalam kaitan itu Gunarto Wijaya pada saat ini dalam pernyataannya memang ada beberapa dia mengatakan bahwa memang harus jabatan presiden Pak Jokowi sebagai presiden dan menghadapi Pilpres, di mana melekat pada dirinya sebagai presiden harus fair dan tidak boleh ikut campur terlalu jauh soal soal Pilpres.
Karena kalau dia membela ke sana pasti membela yang salah dong. Karena memang seluruh aturannya tidak membenarkan. Karena Pak Jokowi itu dia sebetulnya adalah pemerintah yang menjaga keberlangsungan Pilpres atau pemilu yang akan datang itu bersifat jujur, netral, dan khususnya prinsip kejujuran dan keadilan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu harus berjalan. Walaupun secara teknis pelaksanaan pemilu itu diadakan oleh badan yang namanya KPU dan pengawasnya adalah Bawaslu. Tetapi sebagai kepala pemerintahan, dia punya peralatan banyak hal untuk memastikan pemilu berlangsung dengan baik, aman, jurdil, adil, dan jujur. Oleh karena itu seorang presiden tidak boleh mengendorse calon presiden atau mengatur-ngatur partai supaya mencalonkan ini dan tidak, misalnya dia tidak boleh menampakkan ketidaksukaan terhadap calon lain. Kalau itu yang terjadi, maka dipastikan pemilu ini yang akan datang itu pemilu yang diintervensi, pasti tidak jujur, pasti tidak adil dan memihak. Dan kalau itu yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Andi Arief, saudara sekalian, seperti yang dikatakan oleh Andi Arief, katakan akan bahaya posisi Jokowi secara pribadi dan keluarganya. Karena tidak ada yang pasti bahwa dari sekarang ya, tidak ada yang menjamin bahwa pemilu ke depan yang Pilpres itu akan dimenangkan orang Jokowi, misalnya Prabowo atau Ganjar. Walaupun hari-hari ini lembaga-lembaga survei dikerahkan untuk membangun opini bahwa yang akan menang itu Prabowo atau Ganjar, bukan Anies. Seakan-akan seperti itu. Padahal Pilpres masih jauh. Sementara di satu sisi seperti saya katakan tadi, ada media lain, ada instrumen lain yang menggalang opini rakyat secara jujur dan tidak bisa dikontrol, yaitu polling. Dan itu polling ini lebih dipercaya kalau kita lihat menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat atau negara-negara demokrasi modern, maka polling yang selalu ditempatkan menjadi referensi referensi pendapat masyarakat, karena di situ tidak bisa diatur, beda dengan survei yang penuh kegelapan, setengah gelap, setengah terang, atau mungkin juga remang-remang di sana pengaturannya, yang kemudian disodorkan ke media, yang media itu tentunya sudah dikerjasamakan untuk seakan-akan membangun opini bahwa seakan pemenangnya adalah ini dan sebagainya, sebagaimana sudah terjadi pada tahun-tahun pada pemilu-pemilu yang lalu 2014 maupun 2018, yang banyak orang juga percaya dan menduga bahwa pemilu itu sangat curang yang memenangkan Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu kembali ke soal tadi, bahwa Pak JK mengingatkan itu supaya Presiden ketika mengakhiri masa jabatannya, mungkin mereka juga gerah sebagai seorang presiden, dia harus menonjolkan kewibawaan kepresidenan, lembaga kepresidenan itu supaya terlihat sebagai negarawanan. Tetapi mungkin juga orang mengatakan ya aslinya memang tidak mungkin Jokowi sebagai negarawanan, karena Jokowi ya mungkin juga dia tidak tahu apa arti figur kenegarawanan itu. Nah, dalam kaitan ini saya kira Kunarto Wijaya di awal-awal bagus ya mengatakan bahwa memang seharusnya Pak Jokowi sebagai presiden tidak boleh cawe-cawe dalam mengatur irama Pilpres, irama partai-partai berkonsolidasi, walaupun kenyataannya dia lakukan gitu ya. Nah, dan kita setuju dengan itu Pak Kunarto Wijaya. Tetapi di akhir juga dia mau mengatakan bahwa Pak JK ketika Pilkada DKI Jakarta dia secara terang-terangan mendukung Anies Rashid Baswedan, padahal posisi Pak JK waktu itu adalah sebagai wakil presiden, seakan-akan memutar untuk mengcounter apa yang dikatakan oleh Pak JK itu dengan membuat pernyataan seperti ini, sehingga bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ada tidak salah, sama juga dilakukan oleh Pak JK. Tetapi dia sembunyikan bahwa sesungguhnya Pak Jokowi sangat-sangat mendukung Ahok di Pilkada DKI dan menggerakkan seluruh kekuatan untuk mendukung Ahok, bahkan dari proses Pilkada DKI yang ternyata kalah, dan itu kita ungkap berulang-ulang pernyataan berbagai macam para pejabat termasuk Denny Indrayana ya, yang sudah kita ungkap, mengatakan tadi yang kita sudah ungkap bahwa ternyata Pak Jokowi itu pengatur dan itu kalah. Saking takutnya jangan sampai Pilpres ini juga kalah, maka dia berupaya memaksakan
bahkan meminta kepada ketua-ketua partai tertentu supaya jangan sampai Anies mencalonkan bisa lolos sebagai capres, dan bagaimana caranya jangan didukung. Nah, oleh karena itu ketika Nasdem mendukung Anies dan tidak berubah konsistensi dukungan itu dari Pak Surya Paloh, Pak Jokowi mengambil langkah-langkah seakan-akan menjauh dari kecewa dan menjauh dari Surya Paloh. Padahal saudara sekalian perlu tahu bahwa Anies Rashid Baswedan pernah membantu Jokowi ketika Jokowi sangat lugu masuk ke Jakarta untuk pilkada, untuk pilpres ataupun di Jakarta. Ketika itu Anies Rashid Baswedan sebagai rektor Paramadina yang sudah terkenal, ya sudah punya kelompok strategis waktu itu. Jokowi belum apa-apa, lugu banget kalau video yang kita nonton ketika Pak Jokowi datang ke Anies dan Anies memberikan arahan untuk dukungan terhadap Pak Jokowi dan sampai menjadi jubir pada kampanye periode pertama melawan Prabowo. Nah, kenapa Pak Jokowi kok begitu ya? Tidak negarawanan. Apa memang Pak Jokowi tidak sekolah? Jangan-jangan benar apa yang dikatakan oleh menteri maupun orang-orang yang mengatakan Pak Jokowi tidak sekolah atau tidak punya ijazah. Jangan-jangan ini perkiraan aja. Karena antara idealisme kita melihat seorang calon figur presiden yang harus memiliki idealisme juga dan menempatkan diri sesuai dengan norma-norma sebagai presiden, etika kepresidenan sebagai kepala negara, seharusnya apa yang dilakukan cawe-cawe atau gerakan-gerakan santo yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden itu tidak dilakukan. Karena itu juga tidak pernah dilakukan oleh negara-negara pemimpin-pemimpin besar atau pemimpin-pemimpin di dunia. Kalaupun toh mereka melakukan, tidak menampakkan secara vulgar di depan publik. Nah, oleh karena itu Gunarto Wijaya menyembunyikan satu sisi, mengungkap Yusuf Kala mendukung Anies Baswedan di pilkada DKI, tetapi di sisi yang lain menyembunyikan dukungan yang full dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika pilkada DKI dan mempengaruhi para menteri supaya jangan dukung Anies. Demikian juga terulang di Pilpres kali ini. Oleh karena itu Pak Gunarto Wijaya, Anda sebagai intelektual yang mengaku, dan semua orang sudah tahu bahwa Anda adalah tim suksesnya Gandal, tim suksesnya Jokowi, di mana Jokowi ada pasti Anda ke situ. Semua orang tahu, sehingga kejujuran Anda, orang tidak akan percaya apa yang Anda omongkan, dan itu sudah banyak dicibir oleh para netizen yang menanggapi sikap Anda, pernyataan Anda terkait dengan masalah Pak Yusuf Kalla menyarankan Pak Jokowi itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kaitan dengan ini, Pak Gunarto juga selalu bergabung dengan kelompok-kelompok yang dianggap kritis dan tanda petik, mengatakan bahwa tidak boleh ada politik identitas, tidak boleh ada identitas. Tapi dia selalu pernah berapa kali menyebutkan, menyebutkan bahwa Anies bukanlah keturunan asli Indonesia dan dia adalah warga keturunan. Padahal dia tidak tahu diri bahwa dia adalah warga keturunan yang kebetulan turunan mereka itu, kalau kita baca sejarah, kebanyakan berafiliasi dengan komunisme, ideologi komunis di Indonesia. PKI ya, warga Tionghoa itu kan dulunya banyak berafiliasi ke komunis, karena mereka sebetulnya, bagi mereka yang sudah beragama Islam tidak akan ke sana. Tetapi bagi mereka yang beragama bisa Konghucu dan apa-apa, kan relatif mereka tidak kenal Tuhan, jadi mereka punya irisan yang sama gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi Gunarto Wijaya dalam beberapa hal membenarkan, tetapi di akhir ini mencoba untuk telikung dan kemudian oleh para netizen dikritik, seakan-akan dia menjadi jubirnya Presiden Jokowi. Padahal itu kan mestinya dijawab oleh Keistirahat Negara dong, bukan Gunarto Wijaya dong, bukan Gunarto Wijaya. Jadi itulah ketidakjujuran seorang yang Gunarto Wijaya dengan lembaganya yang seakan-akan dia tidak malu-malu, padahal dia sudah menjadi tim suksesnya Jokowi, tim suksesnya Ganjar, tapi dia melakukan survei dan survei kita ini begini, seakan-akan itu independen. Dari mana kau independen, Gunarto? Jadi mohon maaf, survei dipakai sebagai alat untuk menggiring opini. Rakyat Indonesia harus lebih cerdas, jangan percaya karena mereka lebih mementingkan cari uang untuk kelompok mereka sendiri daripada misalnya melahirkan secara jujur, memetakan tentang dukungan-dukungan dalam rangka untuk kita Indonesia melahirkan seorang pemimpin yang brilian, pemimpin yang bisa
pro terhadap rakyat, cinta terhadap keadilan, dan tidak tidak membiarkan negeri ini dirampok oleh para kawanan perampok yang berkoalisi dengan para lembaga survei, yang selama ini lembaga-lembaga survei ini juga sebelumnya juga mungkin ya hidupnya pas-pasan, dan hari ini kemudian kehidupan mereka begitu mewah, padahal mereka hanya cuma pegawai negeri dan peneliti, tetapi menampakkan kehidupan yang sangat mewah. Itulah yang terjadi. Jadi ya mereka dibayar untuk itu. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.